Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 16 yang beranggota yang pertama Aplonia Crescentia Senjarisada, yang kedua Berto Dominikus Dini, yang ketiga Alexandro Olen, dan saya sendiri Intan Sulistika BI NIM 22 12 0080. Kami akan mempresentasikan tugas besar teori 1 yang berjudul Analogi, Linguistik, Metafora, dan Mimesis. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan secara bersama-sama. Yang pertama, analogi linguistik. Analogi linguistik memandang bahwa bangunan dimaksud untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari 3 cara, yaitu metode tata bahasa, metode ekspresionis, dan model semiotik. Yang pertama, model tata bahasa menganggap arsitek terdiri dari unsur-unsur atau kata-kata yang ditata menurut aturan tata bahasa dan sintaksis yang memungkinkan masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu cepat memahami dan menafsirkan apa yang disampaikan oleh suatu bangunan. Yang berikut, model ekspresionis. Bangunan dianggap sebagai salah satu bahana yang digunakan arsitek untuk mengungkapkan sikap terhadap proyek bangunan tersebut. Yang berikut, model semiotik memberikan suatu penafsiran tentang arsitek yang mengatakan bahwa suatu bangunan merupakan suatu tanda penyampaian informasi mengenai apakah ia sebenarnya dan apa yang dilakukannya. Contoh dan tokoh. Pernyataan White dalam Writing and Building. Tiap rumah yang layak dipertimbangkan sebagai karya seni harus mempunyai tata bahasanya sendiri. Tata bahasa dalam pengertian ini berarti hal yang sama dalam setiap konstruksi, apakah ini dari kata-kata atau batu atau kayu. Ia adalah hubungan bentuk antara berbagai unsur yang masuk ke dalam konstitusi benda tersebut. Tata bahasa rumah adalah artikulasi nyata dari segala bagiannya. Ini akan merupakan percakapan yang digunakan agar dapat dicapai konstruksi harusnya menuruti tata bahasa. Gagasan Charles W. Murray. Berikut adalah contoh analogi dalam model ekspresionis. Bangunan dapat memberi ulasan tentang keadaan, tentang lokasi, tentang masalah bagaimana menjaga agar yang di luar berada di luar dan dalam berada di dalam, tentang masalah mendirikannya, tentang orang-orang yang menggunakan atau tentang orang-orang yang membuatnya. Segala hal yang menjadi lucu atau sedih atau dungu atau diam atau bisu. Model semiotik berkenaan dengan gagasan yang lebih berwujud. Contohnya adalah hal yang dikemukakan Robert Venturi, Dennis Cockburn, dan Steve Eisenhower. Mereka mengungkapkan bahwa beberapa bangunan adalah itik dan yang lain adalah bangsal berhias. Yang dimaksud dengan bangunan adalah itik dalam hal ini yaitu bangunan yang menjual atau menyimpan itik dan memiliki bentuk bangunan yang juga berbentuk menyerupai itik. Dalam hal lain, suatu bangunan cukup memiliki tanda-tanda yang dapat menjelaskan maknanya. Contohnya, adanya menara menjadi tanda bahwa bangunan tersebut adalah gereja dan pilar-pilar berderet menjadi tanda untuk bangunan adalah bank. Contoh bangunan analogi linguistik. Yang pertama, Terminal Dulles International Airport, Amerika Serikat. Terminal Dulles International Airport dirancang oleh arsitek Finlandia Eero Saarinen yang terletak di Amerika Serikat. Yang kedua,
The Big Basket Amerika Serikat. The Big Basket Amerika Serikat dirancang oleh arsitek NBBSS yang berlokasi di Ohio, Amerika Serikat. Dan di sini yaitu konsep metafora. Di sini pengertian metafora. Metafora merupakan bagian dari gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui persamaan dan perbandingan. Metafora berasal dari bahasa Latin yaitu metaperein, yang terdiri dari dua buah kata yaitu meta yang berarti setelah melewati dan perein yang berarti membawa. Secara etimologis diartikan sebagai pemakaian kata-kata berdasarkan persamaan dan perbandingan. Pada awal tahun 1970-an muncul ide untuk mengkaitkan arsitektur dengan bahasa. Menurut Charles Jenkins dalam bukunya The League of Postmodern, di mana arsitektur dikaitkan dengan gaya bahasa antara menikmati atau memakai karyanya. B. Pendapat para ahli tentang metafora. 1. Menurut Anthony C. Antoniades tahun 1990 dalam Poetic of Architecture. Suatu cara memahami suatu hal seolah hal tersebut terbagi suatu hal yang lain sehingga dapat mempelajari pemahaman yang lebih baik dari suatu topik dalam pembahasan. Dengan kata lain, menerangkan suatu subjek dengan subjek lain, mencoba untuk melihat suatu subjek sebagai suatu yang lain. 2. Menurut James C. Sinder dan Anthony J. Katanes dalam Introduction of Architecture, metafora mengidentifikasikan pola-pola yang mungkin terjadi dari hubungan-hubungan paralel dengan melihat keabstrakannya yang berbeda dengan analogi-analogi melihat secara literal. 3. Menurut Charles Jenkins dalam The Language of Postmodern Architecture, metafora sebagai kode yang ditangkap pada suatu saat oleh pengamat dari suatu objek dengan mengandalkan objek lain dan bagaimana melihat suatu bangunan sebagai suatu lain karena adanya kemiripan. Menurut Gregory Broadbent 1995 dalam buku The Science of Architecture, metafora pada arsitektur adalah merupakan salah satu metode kreativitas yang ada dalam desain spektrum perancangan. Masuk pada C. Prinsip-prinsip dalam konsep metafora. Arsitektur yang berdasarkan prinsip-prinsip metafora pada umumnya dipakai jika 1. Mencoba atau berusaha memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain. 2. Mencoba atau berusaha untuk melihat suatu subjek seakan-akan suatu hal yang lain. 3. Mengganti fokus penelitian atau penyelidikan secara konsentrasi atau penyelidikan lainnya dengan harapan jika dibandingkan atau melebihi perluasan kita dapat menjelaskan subjek yang sedang dipikirkan dengan cara lain.
D. Kegunaan konsep metafora. Kegunaan penerapan metafora dalam arsitektur sebagai salah satu cara atau metode sebagai perwujudan kreativitas arsitektural, yakni sebagai berikut. 1. Memungkinkan untuk melihat suatu karya arsitektural dari sudut pandang yang lain. Yang kedua, mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interpretasi pengamat. Yang ketiga, mempengaruhi pengertian terhadap suatu hal yang kemudian dianggap menjadi hal yang tidak dapat dimengerti ataupun belum sama sekali ada pengertiannya. Yang keempat, dapat menghasilkan arsitektural yang lebih ekspresif. 1. Metafora abstrak. Dalam gambar ini, Nagayo City Museum dirancang oleh arsitek Kiso Kurakawa. Bangunan ini terletak di Jepang. 2. Metafora konkret. Dapat didasarkan dari suatu karakter visual atau material. Contoh bangunan metafora konkret: stasiun TGV. Stasiun ini terletak di Lyon, Prancis. 3. Metafora kombinasi, di mana secara konsep dan visual saling menghabisi sebagai unsur-unsur awal dan visualisasi sebagai pernyataan untuk mendapatkan kebaikan kualitas dasar. Museum of Fruit adalah salah satu contoh bangunan metafora kombinasi yang dirancang oleh arsitek Itsuko Hasegawa yang terletak di kota Yamanashi, Jepang. Yang berikutnya contoh bangunan metafora. 1. Bangunan The Piano House. Bangunan ini merupakan salah satu contoh metafora bangunan. Ini dirancang oleh mahasiswa arsitektur di Hefei University of Technology. Bangunan ini terletak di negara Cina. 2. Puzzling World. Bangunan ini terletak di Otago, New Zealand. Dibangun oleh arsitek Stuart Landersburg yang berfungsi sebagai sarana hiburan. Shipdock Puddling, New Zealand. Bangunan ini terletak di Tiram, Selandia Baru. Perkembangannya dipraksi oleh penduduk lokal John Drake dan Henry Cloutier.